Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa Allah rahmati dan muliakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan kurikulum yang akan digulirkan selama 3 tahun di Ma'had Qubain Ilman Nafi'an. Penerapan kurikulum akan kami bagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama adalah kurikulum berkaitan dengan tahfidzul Quran. Kurikulum berkaitan tahfidzul Quran, tahsin dan tajwidnya menggunakan 2 panduan kitab yang masyhur. Yang pertama adalah matan Tuhfatul Atfal, yang kedua adalah matan Al-Jazariyah. Adapun metode hafalan baru, kami menerapkan metode sama'i dan talaki yang ketat. Maksudnya bagaimana? Yakni Ustadz akan membacakan hafalan baru secara talqin, kemudian setelah santri mendengar bacaan Ustadz, santri membaca kepada Ustadz. Nah, setelah dipastikan bacaan santri tidak ada kesalahan, baik secara tajwid ataupun yang lainnya, maka santri diperkenankan untuk menghafalnya. Setelah itu, santri menyetorkan hafalan bil ghaib atau tanpa melihat Al-Quran. Berkaitan dengan murojaah atau metode mengulang hafalan, maka mengulang hafalan di pesantren Qubain ada 3 cakupan. Yang pertama, mengulang hafalan lama yang pernah dihafal dahulu. Maka ini nanti akan disetorkan setiap sore hari. Yang kedua, mengulang hafalan yang baru saja disetor kemarin, atau yang disebut dengan hadithul ahdi. Ini disetorkan setelah santri menyetorkan hafalan baru di pagi hari. Kemudian cakupan yang ketiga dari murojaah adalah memurojaah hafalan lama secara sendiri, artinya tidak dengan ustadz. Dan ini pun tetap akan kami pantau dengan evaluasi mutaba'ah. Nah, target hafalan yang ditargetkan Ma'had Qubain, target hafalan harian adalah minimal 1 halaman. Target hafalan selama 3 tahun minimal 15 juz dihafal dengan mutqin. Namun tidak menutup kemungkinan jika anak ini punya kemampuan, maka dia bisa mencapai target maksimal, yaitu menghafal 30 juz sempurna dan ditasmi' dalam 1 kali duduk. Berkait pengaturan halaqah, di pagi hari Ustadz akan membacakan dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas kurang lebih 5-10 ayat. Lalu santri mengikuti bacaan Ustadz. Setelah itu barulah dimulai kegiatan menghafal atau murojaahnya. Di dalam halaqah tahfidz juga ditekankan adab-adab antara murid kepada guru, murid kepada kawannya, dan juga guru terhadap murid. Juga di dalam halaqah kami mengedepankan kelembutan dalam mengatur halaqah. Dan hukuman, kami selalu berusaha mencari hukuman yang kembali manfaatnya kepada murid atau santri, bukan hukuman yang melanggar syariat. Bagian kurikulum yang kedua adalah kurikulum berkaitan bahasa Arab. Ini juga merupakan bagian dari prioritas kami. Kurikulum bahasa Arab yang pertama kali akan kami terapkan adalah mereka dibiasakan menghafal percakapan bahasa Arab. Menghafal percakapan bahasa Arab merupakan kegiatan yang amat penting dalam menunjang kemampuan berbahasa Arab santri. Karena di dalamnya, santri akan belajar kosakata baru yang banyak digunakan dalam berbicara dan mengetahui cara pemakaiannya sekaligus, bukan hanya menghafal kosakata. Sehingga semakin banyak percakapan bahasa Arab yang dihafal santri, maka semakin berkembanglah kemampuan berbahasa Arab mereka.
Selanjutnya, dalam menunjang bahasa Arab santri, kami memiliki program Imla wal Qiraah wat Tarjamah. Bagaimana itu? Yakni Ustadz membacakan kepada santri tema-tema keislaman yang ringkas berbahasa Arab. Lalu santri dilatih untuk mencoba menulis apa yang dia dengar. Lalu Ustadz akan mengecek tulisan mereka untuk dievaluasi. Setelah itu, Ustadz menerjemahkannya. Setelah beberapa semester, Ustadz akan melatih santri menerjemahkan sendiri. Materi ini penting karena melatih kepekaan dan ketelitian santri mendengar orang berbicara dengan bahasa Arab, lalu mencoba menulisnya dan menerjemahkannya. Materi ini insya Allah akan digulirkan selama 3 tahun. Kemudian juga tidak kalah penting yaitu latihan-latihan berkaitan dengan bahasa Arab, ini juga akan diterapkan. Semakin banyak santri latihan ya hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab, santri semakin banyak memiliki pengalaman berinteraksi dengan bahasa tersebut. Kemudian juga kaidah nahwu dan shorof akan digulirkan, tentu setelah santri terbiasa dengan bahasa Arab dalam kesehariannya. Maka di semester kedua, tahun yang pertama akan segera digulirkan materi tersebut yang akan semakin mengokohkan kemampuan berbahasa Arab santri. Kami menggulirkan materi nahwu dengan menggunakan buku manhaji yang berjenjang pembahasannya. Kami memilih kitab ini layak digunakan sebagai panduan santri memahami kaidah-kaidah bahasa Arab karena disusun dan ditulis oleh seorang ustadz yang pakar dalam ilmu bahasa Arab dan beliau orang Indonesia, sehingga beliau dapat memahami celah-celah yang dapat memahamkan dengan efektif dan efisien ilmu nahwu tersebut. Untuk materi shorof yang tidak kalah penting dari ilmu nahwu, kami menggunakan 2 kitab yang akan dibahas selama 5 semester, yaitu kitab Al-Bina wal Asas dan Amsilah Tasrifiyah. 2 kitab ini sudah lebih dari cukup kalau dikuasai oleh santri. Kemudian bagian yang ketiga dari kurikulum adalah kurikulum akhlak dan adab. Akhlak dan adab merupakan pondasi penting dalam kerangka thalabul ilmi atau belajar ilmu syar'i. Berilmu tanpa akhlak dan adab yang baik adalah cacat yang tidak bisa ditoleransi. Maka kami menerapkan pendidikan akhlak dan adab yang langsung dengan praktek dan contoh dari para pendidiknya, berpedoman dengan kitab-kitab yang digulirkan dalam 6 semester. Adapun kitab yang akan dikaji adalah Wasoyal Aba lil Abna, Ta'limul Muta'allim, dan kitab Minhajus Sa'adah. Insya Allah, berpedoman dengan kitab di atas, seorang santri akan memiliki akhlak yang terpuji, baik kepada Allah, Rasulullah, akhlak kepada dirinya, orang lain, khususnya ayah, ibu, dan asatidnya, masyarakat, kawan-kawan sesama penuntut ilmu, dan bahkan seluruh makhluk Allah. Bagian yang keempat dari kurikulum yang akan digulirkan adalah kurikulum pendukung lainnya. Kurikulum pendukung lainnya, yang pertama fikih. Fikih merupakan materi penting yang dengannya seorang santri mengetahui tata cara ibadah dan muamalah yang benar, dan menjadikan semakin dekat dia kepada Allah. Ma'had Qubain menggulirkan materi fikih dalam mazhab Syafi'i dengan memilihkan kitab yang paling sesuai dengan tingkat anak didik kita. Dengan menggulirkan materi fikih dari kitab Safinatun Najah dan Matan Abi Syuja', diharapkan para santri mampu memahami fikih ibadah dan sebagian muamalah tentunya dengan baik. Semua itu untuk bekal mereka mengarungi perjalanan kehidupan di dunia ini dan semoga menuai manfaatnya sampai di akhirat. Kemudian penunjang yang lainnya adalah akidah. Materi akidah akan digulirkan untuk menjaga mereka dari faham-faham yang keliru dalam bab akidah dan mengukuhkan pondasi keimanan mereka kepada Allah. Menggunakan kitab Ushulus Sittah dan Al-Jadid Syarah Kitabut Tauhid, insya Allah santri akan memiliki bekal yang cukup untuk itu semua. Penunjang selanjutnya adalah tafsir. Memahami Al-Quran tentu tidak boleh sebatas pemahamannya sendiri dari terjemahan. Namun perlu menelaah tafsir dari para ulama. Maka para santri nanti akan diberikan materi tafsir Al-Quran, ayat-ayat pilihan saja yang berkesesuaian dengan tema-tema di umurnya. Selanjutnya, yakni pendukungnya adalah sirah nabawiyah. Mencintai Nabi SAW merupakan kewajiban kaum muslimin. Maka mengenalnya pun menjadi satu keharusan agar penghayatan cinta lebih mengena. Karena tak kenal maka tak sayang.
Para santri akan dibekali kajian sirah nabawiyah yang diambil dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Kita ngambil barokah dari tulisan ulama lokal. Kitab tersebut karangan ulama dari Indonesia yang ringkas, padat, dan mudah difahami juga diingat. Pendukung materi lainnya adalah usul fikih. Setelah mengenyam pendidikan selama 2 tahun, kita tidak memberikannya di tahun pertama karena usul fikih ini berat. Pada tahun ketiga, maka santri akan dikenalkan dengan metode ulama dalam menyimpulkan hukum-hukum. Tentu hal itu dapat diketahui dengan mempelajari usulul fiqh. Dengan panduan kitab Mabadi Awaliyah, insya Allah akan membuka cakrawala berfikir mereka terhadap fakta perbedaan pendapat yang banyak terjadi dalam fikih, yang mana itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagian yang kelima dari kurikulum yang akan diterapkan adalah kurikulum pelajaran umum. Kurikulum pelajaran umum yang masuk adalah bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Indonesia. Adapun metode yang akan digulirkan dengan mengundang ahli di bidang tersebut untuk membuat rangkuman ringkas dan padat yang sesuai dengan tuntutan materi di semester siswa. Namun, untuk bahasa Inggris akan lebih disiplin, karena target Ma'had Qubain adalah menjadikan siswa selain fasih berbahasa Arab lisan dan tulisan, juga fasih lisan dan tulisan dalam berbahasa Inggris. Ekstrakurikuler berkaitan pelajaran. Yang pertama, pengambilan sanad Al-Quran dan yang berkaitan dengannya, yakni kitab-kitab tajwid, Tuhfatul Atfal dan juga Matan Al-Jazariyah akan disediakan. Kemudian, kajian umum para santri dan juga para asatid oleh mudir kami yang akan membahas mahfuzat atau kata-kata mutiara yang dalam maknanya yang berkaitan dengan kehidupan. Kemudian membahas kitab tertentu di luar dari kurikulum yang ada dengan berkomunikasi kepada asatid yang ada di ma'had. Insya Allah asatid kami ya mayoritasnya adalah lulusan luar negeri yang memiliki kapabilitas dalam ilmu syar'i. Kemudian ekstrakurikuler yang lainnya adalah menghafal hadis arba'in dengan menyimak syarahnya juga tentunya. Dan juga yang lainnya itu ada pelajaran TIK ya berkaitan dengan teknologi ya. Kami pun juga telah memfasilitasi lab komputer yang dengannya insya Allah santri tidak akan gaptek atau gagap teknologi dan lain-lainnya dari ekstrakurikuler yang akan digulirkan berkaitan dengan kurikulum pembelajaran. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas ini bisa difahami dan juga bisa dijalankan maksimal, dan semoga ananda yang masuk ke Ma'had Qubain Allah beri taufik untuk bisa menyelesaikan semua kurikulum ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.